Iya Pak Agus, ini mau sekedar info juga nih kan yang udah hadir ada 26. Tapi nanti sekitar kalau di G-Form itu ada 47 orang Pak Agus yang sudah mendaftar. Jadi kita sambil jalan aja Pak, sambil nunggu 20 orang lagi. Ya. Iya, sambil jalan aja. Nah, ini saya mau share, cuman kok nggak muncul ya? Oh, kalau saya share begini, yang muncul apa? Oh, kosong ya? Sebentar Pak. Ya, kosong Pak. Kosong ya? Sebentar. Bukan yang itu berarti. Oh, saya share yang kok nggak muncul ya? Microsoft. Ini sebenarnya Microsoft ya. SharePoint. Oh, bukan ya. Sebentar. Pak, tidak muncul. Saya share semuanya aja ya. Iya. Sebentar. Untuk peserta lainnya mungkin boleh open cam dan juga menggunakan background yang sudah tersedia di link chat atau di link yang disebarkan. Kalau saya mau share semua itu gimana ya? Langsung ini aja Pak Agus, share screen. Ya, share screen. Lalu yang screen, pencet yang screen, pilihannya yang screen. Pencet yang screen. Ada basic, advanced, files, tab itu. Atau saya bukanya pakai apa ya? Atau mungkin boleh saya bantu saya yang share screen aja Pak Agus. Boleh ya. Tapi nanti ada yang kalau diklik dia nambah satu gitu-gitu. Saya dapatnya yang PDF ya dari Arif. Iya, PDF sih. Boleh. Okay. Saya bingung. Sorry ya. Oke, ya baik. Ya, jadi kita sambil menunggu yang lain. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya juga berterima kasih pada panitia yang sudah mengundang kami untuk memberi ini sharing ilmu. Ya, semoga bermanfaat nantinya. Ya, jadi ini tergolong materi yang sebetulnya secara prinsip mudah, tapi dalam pengukuran itu agak ribet ya karena konfigurasi. Tapi prinsipnya sederhana kalau kita paham dasarnya. Ya, jadi saya akan memulai dari dasar. Jadi saya dulu sebelum di sini saya 20 tahun lebih di Batan yang sekarang bernama BRIN. Ya. Jadi saya di sana itu ada fasilitas hamburan netron. Ya, sampai sekarang masih ada sebetulnya. Di sana ada peralatan untuk residual stress, pakai netron, ya bukan X-ray. Ya, jadi pernah dulu mau dipakai untuk menghitung atau mengevaluasi kinerja PLTN di Jepang. Tapi saat itu perizinan sulit, panjang dan lama, akhirnya batal. Ya, jadi sebetulnya rugi ya karena tidak dimanfaatkan secara internasional. Oke, sekarang kita masuk ke materi ini yang residual stress menggunakan XRD. Ya, ini adalah slide pertama ya. Jadi hal yang paling sederhana
itu adalah maksudnya residual stress bisa muncul saat kita membengkokkan metal, ya metal. Jadi yang sebelah kiri ini, saya nggak tahu nih, saya kalau yang di gambar sebelah kiri itu adalah situasi saat ditekuk, ya jadi pipa besi ditekuk. Itu ada bagian yang tertekan, ya compression, terus ada yang tertarik atau tension. Pada saat proses penekukan itu selesai, maka gambar yang sebelah kanan yang muncul, itu terjadilah tegangan yang tersisa masih ada di benda itu. Ya, jadi makanya disebut sebagai tegangan sisa atau residual stress. Ya, setelah beban yang untuk membengkokkan tadi itu dihilangkan, ya atau dilepas. Ya, benda masih tetap tertekuk, ya, tapi di sana menyimpan yang namanya residual stress. Oke, sekarang kita menukik ke las. Ya, jadi kalau yang tadi itu karena mekanik, ya. Nah, sekarang ini karena panas. Ya, jadi residual stress bisa muncul juga ketika sebagian dari material itu menerima panas, sementara yang lain tidak. Ya, jadi bagian yang tengah, ya ini itu adalah yang dilas, ya. Kemudian sebelah ini yang kanan, yang bagian atas kanan itu udah dilas dan di roll dingin, ya, jadi diluruskan gitu, ya. Nah, lalu yang bawah ini udah dilas, roll dingin dan di treatment pakai laser, ya. Tujuannya di treatment ini untuk menghilangkan sisa tegangan yang muncul akibat adanya las. Mengapa akibat las itu terjadi residual stress? Kita bisa lihat slide berikutnya. Ya, next. Ya, ini ya. Jadi ini heat affected zone. Ya, jadi kalau kita lihat di daerah las, ya, yaitu yang lurus ini, ya, yang sebelah kiri, ya, gambar sebelah kiri, ya, itu ada daerah yang mendapatkan panas lebih daripada lainnya. Bagian yang paling kanan dari gambar di sebelah kiri ini, ya, jadi itu bukan gambar ini, ya, yang ada 3, ya, gambar yang ada di kursor ini, ya, kursor ini menunjukkan daerah yang tidak terkena efek akibat las. Jadi ini seperti base metal gitu, ya. Jadi memang tidak kena pengaruh las, ya. Nah, di daerah dekat las itu terjadi pemuaian sebetulnya, kan. Ya, kalau benda dipanaskan itu memuai. Ada perkecualian, ya. Benda yang dipanaskan tidak memuai malah mengkerut itu ada, yaitu air di suhu antara 0 sampai 4 derajat Celcius. Hanya itu. Di atas itu semuanya kalau dipanaskan memuai. Ya. Nah, karena memuai sementara yang lainnya tidak, maka terjadilah penekanan atau gaya dari dalam. Ya, gaya dari dalam itu dan itu muncul bahkan setelah lasnya selesai. Ya, jadi prosesnya jadi menimbulkan gaya di dalam yang merupakan sisa akibat adanya energi panas tadi. Nah, itu mengakibatkan tegangan sisa yang menekan daerah-daerah yang lebih dingin. Ya. Nah, itu jadi kita bisa lihat kalau di sini nih gambar yang sebelah kanannya itu adalah gambar mikroskop elektron, ya, sebelah kanan, ya, itu ada daerah-daerahnya, ya, dan itu jadi kita bisa lihat secara kualitatif menggunakan mikroskop elektron itu grain-nya bagaimana, ya, daerah perbatasan antara daerah heat affected dan base metal itu beda, ya, grain-nya. Nah, kemudian, tapi kita nggak bisa dapat angka dari mikroskop elektron. Kita hanya bisa melihat
secara kualitatif grain-nya berbeda atau morfologinya berbeda. Kalau kita mau mendapatkan angka, ya ini ya slide berikutnya. Nah ini adalah contoh pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan difraksi sinar X. Jadi bisa mendapatkan angkanya, berapakah tegangan sisa yang berada pada daerah heat affected zone-nya gitu ya. Jadi ini gambarnya ada yang bagian atas ini adalah daerahnya ya. FZ itu adalah lupa saya F itu apa ya. Kemudian HAZ ini adalah heat affected zone, lalu BM-nya adalah base metal. Kalau mau lihat detailnya penjelasan fusion zone ya. Tempat di mana itu bagian itu tersambung ya. Jadi kalau mau lihat detailnya ini ada literaturnya. Ya, jadi yang gelap itu minus 200 megapascal. Ya, ini ada terang gelapnya. Jadi ini ada skalanya. Yang bagian bawah ini adalah skala besarnya tegangan sisa yang ada di dalam bahan. Ada minus, artinya dia tarik. Ada juga yang plus, ya daerah ini yang 500, ini adalah plus. Itu berarti daerah yang tertekan, ya tambahan tegangan. Ya, jadi idealnya ya tentu yang 0 ya, ini ideal. Ya, jadi kalau ada banyak warna putih, warna terang, itu udah lumayan stabil ya, standar seperti di base metal. Ya, gitu ya. Jadi ini warnanya juga kan kalau yang di sebelah base metal, ya gambar yang di BM ini, itu warnanya lebih terang dibandingkan daerah yang FZ misalnya. Itu ada daerah-daerah yang agak gelap, itu artinya tegangan sisanya cukup besar. Ya, kalau di daerah tegangan sisa sudah besar, misalnya gaya tarik sudah besar, kita kasih tarik lagi, putus, ya, jadi gagal nanti ya, operasinya. Ya, gitu. Nah ini yang berikutnya, ini ada beberapa klasifikasi residual stress atau tegangan sisa. Ada tipe 1, 2, dan 3. Kalau yang makro, itu yang bagian gambar kanan, ya, itu besar ya, menyeberang gitu, menyeberang grain. Ya. Kemudian yang tipe 2 itu di batas butirnya atau grain-nya, di grain boundary. Ya. Dia menyusuri gitu. Ya, kalau grain-nya belok, ya patahnya ikut belok. Jadi bisa intergranular. Kalau kita lihat di mikroskop elektron, itu bisa intergranular. Ya, jadi intergranular itu bisa gara-gara kimia juga, bisa juga ini gara-gara residual stress yang biasanya pada saat analisis kegagalan itu tidak diukur. Ya, biasanya cuman orang lihat pakai mikroskop elektron, tapi tidak dihitung atau diukur berapakah residual stress di daerah itu. Ya, akibatnya ya, jadi kemungkinan itu pada saat pembuatan sudah ada residual stress dan tidak diukur, lalu penyebabnya kurang tuntas. Ya, bisa terjadi itu. Yang berikutnya yang tipe 3 itu terjadi di nyebrang. Ya, jadi ini ada grain, terus patahnya itu tidak di batasnya, tapi dia bisa di tengahnya. Jadi itu bisa terjadi karena mungkin di bagian grain-nya itu ada yang kristalnya berubah. Ya, berubah. Nah, makanya kita nanti belajar kristal sedikit. Ya, oke. Nah, ini kenapa penting? Ini residual stress ini, yang nomor 1, sayangnya tidak bisa dihindari. Ya. Dan itu berperan pada fatigue, ya, corrosion cracking, ya, dan lain-lain. Ya. Kemudian juga jadi bisa menimbulkan biaya tak terduga. Ya, akibat adanya problem yang tak terduga. Ya, kalau tidak istilahnya hitung dulu ya residual stressnya. Kalau diukur,
nanti terbukti ada, nah residual stress itu bisa dikompensasi alias dinetralisir. Ya, kalau kita dapat residual stressnya negatif, kita bisa kompensasi dengan kompresi, ya ditekan. Gitu. Ya. Dan sebaliknya. Oke, berikutnya ini contoh beberapa instrumen yang bisa dipakai untuk mengukur residual stress. Bagian bawah itu adalah cara merusak, ya. Artinya setelah diukur, ya bendanya rusak. Ya. Ini mirip kayak korek api ya. Korek api kalau kita ingin buktikan bahwa bisa dipakai, ya kita nyalain. Tapi setelah dinyalakan, ya korek apinya hilang. Ya. Berikutnya yang ini, level berikutnya adalah semi-destruktif. Jadi rusak tapi nggak sepenuhnya. Ya. Karena dibor ya, dan lain-lain. Ya. Kemudian cara yang tidak merusak, itu ada paling tidak ada ini ya, yang X-ray. X-ray ini itu daya tembusnya itu hanya beberapa berapa ya, ini cuman sampai dengan 0,01 mm lah, alias 10 mikron kira-kira ya, 10 mikron lah. Kemudian kalau kita pakai sinar X yang dari sinkrotron ini berarti ada partikel bermuatan dipercepat ya. Ini sebesar beberapa kali lapangan bola ya, ininya arealnya. Itu jadi ada partikel bermuatan dipercepat muter-muter di daerah beberapa kali luas lapangan bola, itu lalu ditabrakkan ke target, lalu setelah menabrak target itu keluar berbagai macam radiasi, salah satunya sinar X juga. Ya. Nah, sinar X yang ini energinya tinggi sehingga dia bisa masuk lebih dalam. Nah, ada lagi yang ini residual stress yang dari neutron, yaitu ini masih di sini ya. Oke, ini dari neutron itu daya tembusnya juga tinggi karena neutron itu tidak bermuatan. Jadi dia bisa mengabaikan banyaknya elektron. Jadi dia langsung ke intinya. Ya, jadi daya tembusnya tinggi. Nah, jadi berarti kalau nanti kita mau melakukan residual stress, kita harus pakai semacam pembatas neutron, yang maksudnya supaya nggak kemana-mana. Sebab neutron ini bisa tembus dalam. Ya, jadi kalau nanti kecampur informasinya antara permukaan dengan bagian dalam, itu jadi membingungkan. Ya, jadi kita harus menentukan konfigurasinya dengan pasti. Ya, kalau X-ray itu udah pasti dia nggak bisa tembus lebih dari 10 mikron. Jadi kalau kita salah, ya nggak dapat aja sinar X-nya. Gitu. Kalau neutron dapat, cuman itu informasi dari mana? Dari dalam apa dari permukaan? Nah, tercampur. Gitu. Ultrasonik juga sering dipakai karena kebanyakan ini bisa portable. Ya. Oke, magnetik juga ada yang pakai. Ya. Berikutnya adalah contoh beberapa instrumen yang biasa dipakai untuk memperkirakan residual stress. Ya. Biasanya dipotong gitu ya, daerah las misalnya, dipotong dulu, ya, dipotong sehingga base metalnya ikut ya, base metalnya ikut, tapi diharapkan juga tidak mengganggu informasi yang ada di daerah las. Ya, setelah itu dijalankan atau diukurlah pola difraksinya. Pola difraksi itu biasanya yang kita cari itu adalah puncak. Ya seperti ini ada puncak ya. Di difraktogram itu ada puncak-puncak difraksi. Kita pilih puncak yang paling kiri kalau bisa dan paling tinggi biasanya. Ya. Lalu kita cuman sebetulnya residual stress itu di X-ray itu hanya memastikan dia bergeser puncaknya atau tidak, itu aja. Dibandingkan dengan base metalnya. Jadi di base metal, dia misalnya puncaknya ada di tempat X. Lalu setelah ada stres, dia puncaknya bergeser ke kiri, lebih ke kiri di daerah yang ada stresnya, di daerah heat affected zone-nya. Berarti itu ada residual stress.
Nah, apakah itu kompresi atau tensile, nanti kita lihat gitu ya. Itu tergantung tandanya. Hasil pengukurannya minus atau positif. Ya, gitu. Nah, kemudian ini untuk lebih lanjut boleh dites pakai TEM ya. Kalau ada gitu ya. Kalau nggak ada pakai SEM bisa gitu ya. Mikroskop elektron yang scanning ya. Oke, kemudian ini bisa ditentukan nanti itu ini di sini akhirnya kita bisa lakukan pemetaan atau bikin kontur apa namanya istilahnya grafik lah, grafik 2 dimensi yang menunjukkan warna-warna ini semakin merah terus semakin tinggi residual stress-nya gitu ya. Nah, itu ya, itu sekedar hasil ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ini, ya, oke. Sekarang kita masuk ke yang lebih detail ya. Jadi yang tadi kan hasil. Jadi benda itu pada dasarnya yang kita pegang misalnya itu kebanyakan kristal. Ya, kristal itu apa? Ya, apakah kristal itu adalah lampu kristal? Ya, kalau kita misalnya ke luar negeri atau dititipin ada temen gitu ya, tolong beliin lampu kristal ya. Terus dibeliin lampu, ya, lampu yang banyak kaca-kaca. Ternyata bukan itu. Ya, kristal itu bukan lampu kristal. Karena kristal itu sebenarnya menurut material science itu adalah bahan yang atomnya tersusun secara periodik 3 dimensi atau 2 dimensi, nggak apa-apa. Nah, ini kita lihat yang 1 dimensi dulu ya. Ini atomnya tersusun periodik. Ya, kalau kita klik lagi, ternyata periodisitas ini arahnya hanya 1 ya, karena yaitu 1 dimensi. Oke, ini arah sumbu X. Berikutnya kita lihat lagi. Nah, karena yang banyak itu semuanya periodik, maka tetangganya bisa diwakili oleh tetangga terdekat saja. Semua teman-teman yang banyak itu, yang atomnya mungkin ada 1 juta lebih, itu bisa diwakili hanya oleh 2 atom aja, bahkan 1 atom ya dengan tetangganya ini. Nah, ini lingkungan yang seperti ini, jadi atom terus jalan lagi kosong, 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 terus ketemu lagi dengan atom yang tidak terbedakan dengan atom sebelumnya, itu adalah satu satuan kristal, satu sel satuan kristal atau unit cell. Udah, jadi yang kita perlu hitung dalam analisis, kemudian untuk menghitung residual stress, itu hanya ini, hanya atom ini. Dan ini sel satuan boleh digeser. Kalau kita klik lagi, nah ini kita boleh geser, ya tetap panjangnya tadi yang biru ini. Kemudian kalau kita geser jadi yang merah, ya. Tapi kalau kita bikin lagi sebelahnya nanti panjangnya harus sama lagi. Nah, lingkungannya itu semua sama. Ya artinya mau 1 meter dari atom yang paling kiri atau setengah senti dari atom yang paling kiri sama saja. Jadi berarti kita sudah menemukan periodisitas sehingga kita tidak perlu melihat semua atom. Cukup atom yang berada di dalam satuan kristal ini. Ya, berikutnya kita masuk ke yang 2 dimensi. Ya, kalau kita punya susunan atom seperti ini 2 dimensi. Terus untuk difraksi kita tidak perlu menghitung atau mempertimbangkan semua atom ini. Cukup kita lihat periodisitasnya dulu. Ya, artinya sel terkecil yang bisa mewakili konfigurasi ini. Ya, jadi kalau digeser nanti ketemu lagi gitu dengan tetangga yang sama gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang seperti ini, kalau kita klik lagi, kita akan dapatkan nah ini arahnya ya. Kita definisikan dulu sumbu koordinat yang atom yang merah yang ada titik hitam itu sebagai pusat koordinat. Jadi ini nolnya, ya. Kemudian arah ke kanan adalah sumbu X,
arah ke atas adalah sumbu Y. Ya. Ini murni geometri SMA, jadi nggak berat, asal tidak meleng nih. Ya. Jadi ini sebetulnya seperti teka-teki ya, jadi harusnya terhubung ya, membentuk satu cerita kesatuan yang bisa memudahkan untuk memahami kristal sebagian kecil dari kristalografi. Ya, jadi ini yang ada titik hitam ini adalah posisi koordinat 0, pusat koordinat. Kemudian yang kita definisikan sel satuannya, kita klik sekarang. Ya, ini dia sel satuannya. Ya, karena sel ini merupakan sel terkecil yang ada tegak lurusnya ya. Kita bisa bikin yang lebih kecil dari ini sebetulnya. Tapi kita ingin yang pasiku ya, boleh ya. Jadi ini ya. Nah, kalau kita bikin kotak lagi di sebelahnya, itu akan sama nanti lingkungannya. Sehingga satu kotak ini sudah cukup mewakili kotak-kotak lainnya. Ya. Oke, kita klik lagi, sel satuan ini boleh digeser. Ya, jadi seperti ini boleh. Ya. Keuntungan kita menggeser sel satuan itu langsung kita bisa melihat ada berapa banyak atom yang masuk dalam kotak. Ya, itu sebetulnya yang masuk dalam perhitungan sebetulnya. Kan proses analisis ini kan sebetulnya melibatkan perhitungan yang menggunakan banyaknya atom dalam sel satuan. Kalau kita sudah geser, kita lihat langsung semuanya utuh masuk kan, ada 2 atom. Ya, tapi kalau kita nggak geser, ini ada bagian yang di luar kotak. Nah, yang di luar kotak tuh jadi berarti perhitungannya nanti ngitungnya ada berapa nih? 1/8. 1/8 dari atom yang di ujung masuk kotak. Nah, itu kan tambah repot ngitungnya. Nah, jadi lebih mudah menghitung kalau sel satunya digeser. Oke, ya, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang 3 dimensi. 3 dimensi prinsipnya sama, ya. Kita klik lagi. Ya, ini arah. Ya, jangan lupa kita tentukan pusat koordinat yang mana sebagai nolnya. Lalu ini kalau di sini itu adalah yang itu tuh, yang 0. Ada bunder, tapi titik hitamnya kecil ya, kurang kelihatan. Ya, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini sel satuannya. Tapi ini 3 dimensi ya, jadi beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya 2 dimensi, yang ini 3 dimensi. Jadi kita lihat nih ada atom di tengah-tengah ya, di gambar paling kiri itu gambar 3 dimensi. Gambar yang sebelah kanan ini adalah gambar proyeksi dalam bidang XY. Jadi arah sumbu Z-nya adalah ke dalam. Ke kita. Arahnya ke kita. Ya, dari layar ke kita. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Pak Agus, pertanyaannya nanti pas sesi pertanyaan jam 3. Oke. Ya. Ya. Nanti kita kumpulin pertanyaannya. Oke. Siap. Nah, ya. Baik, ini sekarang udah digeser sel satuannya. Jadi setelah digeser, kita langsung bisa lihat ada berapa atom yang masuk dalam kotak. Ya, 2 juga ini. Ya. Kalau belum digeser, kita lihat ada atom yang sebagiannya itu ada di luar. Ya, itu agak menyulitkan dalam perhitungan. Bisa, tapi jadi tambah suku perhitungannya jadi nambah gitu. Kalau digeser itu lebih mudah ngitungnya. Karena cuma ada 2 atom. Ya. Ini untuk yang sel satuan ini. Ya, 3 dimensi. Ya, kemudiannya kita lihat, klik lagi. Nah, ini kita masuk ke simetri. Ya, boleh tarik napas dulu ya, supaya nggak pusing lihatnya. Jadi ini sebetulnya cermin, simetri cermin. Jadi sebetulnya di dalam orang-orang material science
atau juga kristalografer, ya, orang kristalografi, itu biasa menggambarkan atom itu menggunakan simetri. Dalam hal ini cermin misalnya. Nanti ada simetri lain lagi. Ya. Nah, tapi bukan berarti di dalam bahan itu ada cermin. Ya, bukan berarti begitu ya. Ini cermin itu hanya untuk memudahkan perhitungan matematis, perhitungan untuk analisis. Terus ada tabelnya itu juga menggunakan simetri. Karena matematiknya itu masuk ke teori grup dan itu sudah established, ya, sudah mapan, ya. Teknik mengenai teori grup itu sudah mapan di berbagai bidang, sehingga akhirnya orang membahas posisi atom itu bukan atomnya, tapi justru simetrinya. Tapi sebetulnya sama aja ya, kita lihat hubungannya ini. Ya, ini contohnya misalnya. Kita punya atom yang awalnya merah. Ya, kita lihat gambar yang sebelah kiri, ini gambar 3 dimensi, ada X, Y, Z. Ya, 3 dimensi. Kita punya atom yang merah dulu mula-mula. Ya, yang merah ini koordinatnya adalah X0, Y0, Z0. Ya. Di dalam proyeksi, jadi bidang X, Y, arah sumbu Z-nya itu ke kita, ya, itu atom yang tadi X0, Y0, Z0 juga ya sama. Koordinatnya adalah atom X0, Y0, Z0, ya, yang digambar kanan, ya. Oke, nah sekarang bayangkan kita punya misalkan kita punya atom. Atom yang kedua itu berada di posisi minus X0, Y0, Z0, yaitu atom yang biru. Ya. Nah, keberadaan atom yang biru itu bisa dinyatakan dengan cara lain dengan adanya simetri pada bidang YZ. Ya, pada bidang YZ. Jadi bidang YZ itu adalah bidang yang mengandung sumbu Y dan sumbu Z. Sumbu Z itu ke arah kita ya. Jadi bidang yang membelah layar monitor Anda, yang membelah horizontal, itu adalah bidang YZ. Ya. Jadi atom merah, kalau ada cermin YZ, maka berarti ada bayangannya, yaitu bayangannya adalah atom biru. Gitu. Ya. Ya, jadi itu adalah dua kondisi yang berbeda. Dalam kenyataannya di dalam bahan yang ada adalah atom biru dan merah. Tapi dalam perhitungan atau dalam tabel kristalografi yang bisa diakses secara open, maksudnya publik, gratis, itu sebetulnya dinyatakannya dengan cermin, gitu. Ya, boleh. Ya, jadi orang membahas adanya cermin atau membahas ada dua atom sama aja. Yang penting posisinya jangan salah ya. Ini kan karena ada cermin di YZ, maka atom bayangannya itu menjadi tadinya plus X0 itu menjadi minus X0. Ya, ini X kan arah ke atas. Itu ke arah ke atas adalah minus. Ya, kita ambil yang ini. Ya. Yang ke bawah ini adalah plus. Ya, jadi karena arah ke bawah ini sumbu X-nya makin besar, ya, angkanya makin besar. Jadi kalau yang bayangan, kalau benda aslinya di plus X0, bayangannya di minus X0. Ya, jaraknya sama. Ya, seperti kalau Anda berdiri di depan cermin, bayangan Anda kan ada jaraknya sama dari cermin, cuman berada di daerah yang Anda tidak bisa tangkap dengan layar, ya, atau imajiner, gitu ya, di balik cermin, gitu. Ya, gitu ya. Oke, ya ini sekedar simetri. Ya, berikutnya ini simetri lain lagi, simetri rotasi lipat 2. Prinsipnya sama. Ya, nanti kalau ada pertanyaan,
Ini bisa ditindaklanjuti, tapi saya nggak akan panjang di sini. Ya. Lalu ini rotasi, ada lipat 2, lipat 3, lipat 4, lipat 6. Lipat 5 nggak ada. Ya. Oke, kita lanjut. Ada simetri inversi. Simetri inversi itu seperti cermin sebetulnya, tapi cerminnya titik. Ya. Kalau ini tadinya plus X, Y, plus X0 plus Y0 plus Z0, itu menjadi semuanya jadi minus. Ya. Gitu. Ya, prinsipnya itu aja. Oke, selanjutnya ini ada rotasi lipat 6. Ya. Rotasi lipat 6 itu adalah sebetulnya seperti heksagonal, ya, heksagonal. Tapi heksagonal itu unit selnya itu bukan segi 6. Tetap segi 4, ya. Ini nih. Ini adalah unit selnya. Kalau kita bikin segi 6 jadi begini, terlalu besar. Ya, terlalu besar. Jadi sudah, kalau terlalu besar bisa diwakili dengan yang lebih kecil, nah itulah unit selnya. Itu, ya. Oke, ini kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Ya, sekarang lanjut dulu. Ini lebih detail ya. Jadi yang tadi itu kan simetri titik ya disebutnya, karena tidak ada translasi. Ya, jadi nggak ada yang geser. Translasi itu geser. Ya. Nah, yang ini simetri gesernya. Ya, jadi posisi atomnya kalau kita tahu ada digeser itu ada begini nih, plus setengah, ya minus seperempat, berarti itu digeser tuh. Ya ini kegeser nih, gitu ya. Ada translasi. Kalau yang simetri titik itu ya ini tadinya minus jadi plus atau tadinya plus jadi minus. Ya. Itu simetri titik. Ya. Oke, ini juga masih terlalu detail ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Ini juga masih translasi, kita bisa skip. Ya, translasi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu sinar X. Sinar X itu sebenarnya masuk dalam golongan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu tidak perlu medium untuk bisa merambat. Itu sama dengan sinar matahari, cahaya lampu, ya, sinar X itu setara dengan itu. Jadi bisa sampai ke kita walaupun di ruang hampa. Ya, sinar matahari bisa sampai ke bumi melewati ruang hampa, nggak masalah. Ya. Jadi ini gelombang yang elektromagnet itu gelombang transversal, artinya seperti gelombang tali. Ya, jadi arah rambat itu tegak lurus dengan arah getar. Ya, seperti kalau kita main tali gitu ya, naik turunkan tali kita pegang lalu kita naik turunkan gitu, nanti talinya akan gelombang naik turun gitu. Nah itu seperti itu. Itu beda dengan gelombang longitudinal ya. Kalau gelombang bunyi itu gelombang longitudinal, jadi arah rambat itu searah dengan arah getar. Seperti kalau kita lempar batu nyemplung ke kolam, yaitu nanti kolamnya itu akan timbul riak yang kayak lingkaran, makin lebar akhirnya hilang gitu. Nah itu longitudinal. Nah ini transversal, jadi ada gelombang elektro dan magnetik, dua sekaligus. Jadi listrik dan magnet dia bergelombang seperti tali, tapi antara satu sama lainnya itu saling tegak lurus arah getarnya. Oke, nah sinar X berada di daerah ini. Jadi kalau kita lihat, dia lebih kecil lambdanya. Lambda itu yang bawah ya. Oke. Ya, ini semua lambda ya. Ini lambda ya. Jadi lambdanya lebih kecil. Ini cahaya tampak yang ada warna magiku hibinium ya, apa namanya, warna pelangi ya, mulai dari purple ya sampai merah. Ya. Oke, jadi X-ray lebih kecil panjang gelombangnya dibandingkan cahaya tampak. Oke, kita lanjut. Ini dasarnya ya.
Ini saya nggak akan lama-lama di sini. Ya, jadi prinsipnya sebetulnya adalah mekanika kuantum. Ini kita bisa skip. Ya, nomor 3 ya, mekanika kuantum. Ini mekanika kuantumnya. Ya, lalu kita bisa skip lagi. Nah, oke, di sini kita bahas sedikit. Ya, jadi kalau kita punya sinar X, biasanya kan ada K alfa dan K beta. K alfa 1, K alfa 2. K alfa 1, K alfa 2 itu harus memenuhi kaidah ini. Ya, kaidah ini apa namanya istilahnya? Selection rules. Ini selection rules, ya. Kaidah ini harus dipenuhi untuk bisa menimbulkan sinar X, ya. Jadi model mekanika kuantum itu sebetulnya seperti ada kita punya bawang. Ya, bawang itu kan punya kulit. Kulitnya kan berlapis-lapis. Nah, kulit yang paling tengah, paling dalam, itu disebut kulit K. Yang lebih keluar L, keluar lagi M, N, dan seterusnya. Nah, kalau elektron di bagian dalam terlempar keluar, entah karena ada reaksi, ya, atau karena ditembak oleh elektron, atau kena sinar X lain sehingga elektron yang di dalam itu keluar, nanti si atom itu akan mengeluarkan sinar X lagi. Ya, itu karena adanya loncatan elektron dari kulit lebih di luar masuk ke kulit lebih dalam. Nah, itu yang menimbulkan sinar X. Ya. Jadi kalau kita buka yang paling gampang mungkin petir deh. Atau bukan petir, atau bisa juga kalau kita buka selotip. Ya, kalau yang di daerah kering, di daerah ber-AC, kita buka selotip yang mungkin bukan antistatik, ya. Kita buka itu terus nanti kan kadang-kadang kita kayak kesetrum. Nggak terlalu terasa sih, tapi yang jelas selotipnya itu nempel. Bukan bagian yang lengket, tapi bagian di balik yang lem. Itu di situ karena terjadi ketidakseimbangan muatan. Itu kenapa bisa terjadi ketidakseimbangan muatan? Ada loncatan muatan listrik. Ya. Nah, loncatan muatan listrik itu bisa mengakibatkan elektron di dalam material terlempar keluar. Tidak berbahaya karena intensitasnya kecil. Tapi coba kalau petir, ya itu lumayan ya. Kalau bisa jadi the flash bagus ya. Tapi kan biasanya kecelakaan itu, ya statusnya nggak enak. Oke, ini udah ya. Jadi prinsipnya itu. Kemudian ini ada sumber sinar X, ada yang buatan, ada yang alamiah. Berikutnya yang ini yang buatan. Ya, jadi prinsipnya sederhana aja. Kita skip yang ini, yang ini aja ya. Sama prinsipnya, yaitu begini. Jadi ada listrik yang dikasih tegangan rendah. Maksudnya ini arus listrik tegangan rendah, sekedar untuk membuat elektron keluar. Ini seperti lampu bohlam, pijar, wolfram, zaman dulu. Sekarang udah jarang ya. Tapi dulu kan pernah ada lampu kawat. Atau di mobil masih ada tuh. Lampu mobil yang pakai kawat. Ya, bukan pakai gas ya. Nah, itu kawat itu biasanya wolfram. Karena kalau wolfram itu stabil, dia tahan panas dan lain-lainnya. Kemudian dia dikasih tegangan kecil aja, sekedar supaya elektronnya bisa keluar dari kawatnya. Jadi panasnya nggak terlalu besar. Nah, segera setelah ini udah keluar, itu dikasih tegangan tinggi. Bisa 40.000 volt. Ya, tentu listrik yang masuk mungkin tetap 220, tapi dikasih step up gitu. Ya, sehingga bisa mencapai 40.000 volt. Ya. Nah, maka elektron yang tadinya ngambang-ngambang aja itu jadi dipercepat, ya, maksudnya lari gitu. Di sini dikasih muatan negatif, kutub negatif, sebelah kanannya kasih kutub negatif. Jadi positif. Sebelah kiri negatif sehingga menolak elektron, kan muatannya negatif. Lalu ditarik sama yang kutub positif. Jadi kencang lari gitu, terus tiba-tiba berhenti, berarti nabrak kan. Nah, pada saat nabrak keluarlah itu sinar X. Ya, jadi pada saat nabrak si elektron ini,
bisa nabrak elektron di kulit yang dalam, sehingga elektron di kulit dalam itu kosong, sehingga nanti yang kosong itu diisi sama elektron yang lebih luar, gitu. Nah, pada saat elektron yang lebih luar itu masuk, itu dia mengeluarkan energi, karena yang di lebih luar itu energinya lebih tinggi. Ya, karena dia masuk, energinya, kelebihannya keluar sebagai sinar X. Nah, itu yang dipakai untuk XRD. Gitu, ya. Oke, kita lanjut. Ini pilihan anoda, ya bisa macam-macam. Ya. Jadi pada dasarnya semua elemen bisa keluar sinar X. Ya, jadi semua punya keunggulan masing-masing. Ya. Oke, kita lanjut. Pilihan anoda ada ini, kemudian berikutnya. Lanjut lagi. Oke, nah tadi udah ya, tadi sumbernya sinar X. Nah sekarang proses difraksinya. Ya, proses difraksi itu sebenarnya yang ada di dalam sinar X itu sama saja dengan difraksi cahaya. Ini contoh di eksperimen Young atau Young's double slit experiment. Ya, jadi eksperimen dua celah dari Young, gitu ya. Nah, atau gampangnya, ini seperti kita mengukur tebal rambut. Kalau kita mau mengukur tebal rambut, kita pakai penggaris, nggak bisa ya. Karena kan skala terkecil dari penggaris itu masih lebih besar daripada ukuran rambut. Kalau kita pakai mikrometer, juga masih kurang kecil. Ya. Jadi pakai apa dong? Itu kan. Nah, pakai pengukuran tidak langsung. Ya, salah satu contohnya adalah menggunakan laser pointer. Ya, jadi kalau kita punya laser pointer, yang lasernya itu kalau bisa jangan terlalu masuk ke dalam. Ya, misalnya kita ini laser pointer nih. Ya, di ujungnya, di ujung ballpoint. Ya, saya nunjuk ballpoint nih. Ini ada lasernya keluar gitu, dan diharapkan lasernya tidak terlalu masuk ke dalam ya. Nah itu kemudian rambutnya ditaruh melintang di ujung laser pointer. Nah, terus lalu dinyalain, tekan di meja gitu, ya kan nyala. Nah, nanti arahkan ke tembok, ya di tembok makin jauh makin bagus. Nanti di tembok akan terlihat terang gelap. Nah, itu sebetulnya difraksi. Interferensi maksima dan minima atau gelap, terang gelap tadi itu sebetulnya difraksi sinar tampak. Cahaya tampak, laser ya, dalam ini laser. Itu ya. Jadi ini yang di sebelah yang titik D ini adalah terang. Titik E juga terang. Di antaranya gelap. Gitu ya. Jadi sebetulnya ini bisa dihitung, nanti kita bisa dapat syarat untuk terang. Syarat untuk terang adalah begini. Beda lintasan itu adalah BC ya. Jadi kalau kita punya sinar masuk ini dari atas di titik A dan juga di titik B, masuk dengan muka gelombang yang sama ya. Itu nanti kalau masuk celah A, dia akan membentuk sumber sinar lagi. Di celah B, sumber sinar lagi. Nah, terus sinar yang sampai ke titik D ini akan terang jika beda lintasannya adalah kelipatan panjang gelombang. Kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang. Panjang gelombang kan naik, terus turun. Satu kali naik turun, itu adalah satu kelipatan satu. Kalau dua kali, nah dua kelipatan gitu ya. Jadi kalau 1,5 kali, itu nggak bisa. Ya, harus kelipatan bilangan bulat. Nah, jadi kalau panjang BC ini adalah kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang, maka diperoleh titik D terang, begitu. Jadi syaratnya kalau kita pakai matematik, nanti kita temui bahwa ini sebetulnya D sinus alfa sama dengan lambda. M ini higher order ya, makin jauh M-nya makin gede. Ya begitu ya, jadi ini untuk laser. Kemudian kita lanjut untuk kristal. Nah untuk kristal ini sebetulnya bisa
ikuti matematiknya dengan cara yang sama, nanti kita dapatnya 2D sin theta sama dengan lambda. Kalau tadi tidak duanya nggak ada. Kalau ini ada duanya. Karena beda panjang lintasannya ada 2. Ya dari ini nih, ya yang bawah ini nih. Di bagian bawah tuh yang ada panahnya ke kiri ke kanan nabrak titik 2 atom kedua, lalu ke kanan lagi yang agak ke atas ya. Jadi itu, jadi timbul 2 faktor 2. Dan kalau kita tuliskan, kita lanjut. Nah, jadi hukum Bragg ya. Jadi hukum Bragg ini hadiah Nobel ya. Jadi bapaknya itu menemukan teorinya. Kemudian anaknya menemukan eksperimennya. Nobel itu baru dianugerahkan kalau sudah terbukti secara eksperimen. Ya, jadi makanya Einstein waktu itu fotolistrik ya, Nobelnya bukan relativitas waktu itu. Ya. Oke, nah ini Nobel ya, jadi hanya yang begini aja Nobel. Tapi sampai sekarang ini masih berlaku. Ya, terbukti benar berarti. Ya, prinsipnya adalah akan terjadi terang jika panjang dari CBD, ya, jadi lintasan CBD itu kelipatan bilangan bulat. Ya, kita lihat nih garis hijaunya turun, naik, turun, naik, ya itu dua kali lambda tuh. Ya, jadi dari CBD itu panjang lintasannya adalah sama dengan 2 lambda. Berarti kelipatan bilangan bulat. Berarti terjadilah difraksi atau terang di pola difraksi gitu ya. Oke, selanjutnya saya ya ini mundur nih. Ya, nah oke. Nah ini penting ya. Kalau kita bergerak di daerah metal kan banyak Fe. Disarankan tidak menggunakan sumber atau anode yang menggunakan copper. Karena terjadi fluoresensi dari Fe. Ya, jadi Fe itu akan menyerap atau mengambil elektron atau sinar X dengan lambda 1,54 yang dari Cu. Itu dipakai untuk melontarkan elektron di Fe, sehingga elektron itu kosong tempatnya, lalu diisi oleh elektron di luar, dan nanti sinar X dari Fe akan menembak teman-temannya, gitu ya. Jadi pokoknya intinya jelek backgroundnya, jadi sinyal to background ratio-nya jadi buruk seperti ini. Ini pakai copper, ya. Intensitas rendah, background tinggi. Ya, kalau kita lihat slide berikutnya, ini sampel yang sama nih. Slide berikutnya. Ya, nah ini sampel yang sama. Ini setelah menggunakan copper. Tadi 10 detik ya per titiknya, ini 3,5 detik per titik. Ya, jadi intensitasnya lebih baik ya. Sinyal to background ratio-nya lebih baik. Ya, kalau kita menggunakan kobalt untuk material yang banyak Fe-nya. Ya, jadi itu saran aja kalau nanti Anda mempunyai alat lebih yang berkaitan di urusan welding, sebaiknya anodnya jangan pakai yang Cu. Ya. Oke, berikutnya. Ini nanti kalau mau detailnya bisa diklik aja ini ya, YouTube aja, YouTube-nya. Saya pikir penjelasannya harusnya bisa diikuti ya, sederhana, tidak perlu software yang canggih-canggih ya. Jadi cuman yang penting teliti aja ya. Oke, berikutnya. Oke, ini sebenarnya mau masuk ke HKL ya. HKL itu sebetulnya kan gini, kalau kita punya yang kanan ini, yang di sebelah kiri, itu yang kisi langsung. Jadi kalau kita punya material
terus di dalamnya ada unit cell, itu adalah gambar A langsung. Jadi ukurannya itu mungkin angstrom. Jadi angstrom itu kan 10⁻⁻10 meter. Ya. Tapi di detektor bukan itu yang kelihatan. Di detektor sinar X yang kelihatan adalah pola terang gelap. Pola terang gelap itu sebenarnya berada di ruang kisi balik atau reciprocal space seperti ini nih, titik-titik ini. Jadi kalau rambut yang tadi kita balik ke laser tadi, eksperimen laser, kalau rambut makin tebal, itu jarak antara terang gelapnya makin kecil, ya kebalikan. Jadi sering disebut kisi balik, gampangnya karena itu, ya kebalikannya. Jadi unitnya itu sepernya. Kalau di sini unitnya seper L, kisi langsung seper meter mungkin, ya, tapi 10⁻⁻10 ya, angstrom ya. Lalu kalau di kisi balik itu seper meter, ya, jadi kebalikan. Ya. Nah ini ada bisa kita kasih indeks. Jadi ada bidang 1-1 misalnya. Bidang kalau kita potong bidang 1-1, ini saya akan skip banyak nih ya karena waktu ya. Habis ini saya akan skip banyak. Tapi yang ini tolong perhatiin ya karena kita akan masuk ke HKL nih untuk apa namanya residual stress. Jadi misalkan ini 1-1 ya, ini bidang 1-1. Ini hanya gambar 2 dimensi, jadi cuman ada 2 digit. Ya. Artinya ini bidang yang memotong sumbu A itu di 1 unit dan di sumbu B di 1 unit sel. Ya. Jadi bidang 1-1. Kalau bidang 2-1 itu artinya memotong sumbu A itu di setengah. 1 yang 2-1. Nah, 1 yang berikut ini adalah memotong sumbu B di 1. Gitu ya. Jadi ini adalah indeks HKL sebetulnya. Yang artinya adalah motong. Ya, jadi sepernya ya. Ini kan motong yang garis biru ini, motong yang di gambar paling kiri itu memotong di setengah. Ya, di sumbu A itu di setengah motongnya. Berarti 1/2. 1/2 adalah 2, maka indeks H-nya adalah 2. Gitu, ya. Nah, indeks H21 ini, indeks 21 ini setara dengan titik di ruang kisi balik atau di detektor angka 21. Ya, di gambar B yang di kisi kebalikan angka 21. Ya, angka 21 yang ini nih. Di atas kisi kebalikan, ya. Ya, itu dia yang pas di gambar tangan itu, ya, dekat itu ada titik 21, itu adalah melambangkan bidang 21 di ruang kisi langsung. Jadi kalau di ruang kisi langsung dia bidang atau bangun 2 dimensi, tapi kalau di gambar kisi balik dia titik, ya, gitu. Oke, jadi itu bisa digabungkan di gambar C, tapi ya nanti nanti saya nggak keberatan ini nanti di-share ya buat peserta. Oke, nah berikutnya kita lanjut lagi. Gambar C yang gabungan itu tinggal ditumplakin aja gambarnya ya. Ini heksagonal, prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama. Jadi intinya adalah hubungan antara kisi balik itu memenuhi ini ya, hubungan ini. AI ini indeks HKL, indeks Miller, maksudnya indeks 1, 2, 3. 1 itu artinya X, 2 artinya Y, 3 artinya Z. IJ itu kalau I sama dengan J, maka nilai delta IJ sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan, jadi I misalnya 1, J misalnya 2, maka delta IJ-nya 0. Gitu. Ya. Jadi artinya ini sebetulnya menyatakan bahwa mereka saling tegak lurus. Itu aja sih. Secara matematik ditulisnya begini, tapi secara gambar atau geometri, ini artinya yang resiprokal itu yang bintang, yang ada bintang nih. AI bintang itu artinya AI di kisi balik atau di reciprocal space. Itu dengan yang AJ, yang tidak ada bintang ini,
itu adalah tegak lurus. Ya. Jadi kalau kita lihat di gambar C, kita lihat antara bidang 21, gambar C ya, kita lihat ya, garis biru yang tidak putus-putus, ya, itu kan ada indeksnya 21, ya, nah, itu garis 21, dengan titik 21, 21 mana ya, 21 itu di sini, ya, di yang bawah, ya, itu. Itu jadi kalau garis titik 21 itu kalau ditarik garis ke 00, ya gambar C ya, itu tegak lurus dengan bidang 21 gitu. Ya, itu artinya ya geometri tegak lurus. Ya. Kalau secara matematik tadi kan AI bintang AJ sama dengan 2pi delta IJ. Ya, gitu ya. Oke, ini heksagonal. Ya, jadi kemudian kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ini sistem koordinat kalau kita sudah mau masuk ke residual stress. Ya, jadi ada bidang sampel. Jadi kita motong sampel itu dia punya sistem koordinat. Ya, kemudian ada bidang HKL. Ya, ini apa namanya yang garis-garis. Kalau kita lihat gambar B, itu kan ada garis-garis. Ya, di dalam benda yang diwarnai biru, ya itu ada garis-garis. Itu adalah bidang HKL. Ya. Kalau kita lihat gambar D, itu materialnya kan udah diputar. Lalu garis-garisnya tetap begitu ya. Ya. Nah, itu sumbu koordinat X, Y, Z-nya itu adalah yang tidak ada aksennya, itu adalah untuk sumbu koordinat benda real. Kalau yang ada aksennya, Z aksen itu yang ke atas ya gambar D itu ya itu mewakili bidang-bidang kristal gitu ya, unit sel yang ada garis-garisnya gitu ya. Ini itu sistem pemilihan sistem koordinatnya. Ya, kita lanjut. Ini contoh ya, sebetulnya pada saat pengukuran kita cuma perlu puncak difraksi aja. Satu puncak difraksi di sebelah kiri itu udah cukup sebetulnya. Ya, jadi yang paling kiri biasanya paling tinggi. Ya, kalau kita lihat gambar yang paling kiri ya. Ini gambar. Nah, ini ada 110. Gambarnya loncat. Ya, itu ya. Yang gambar yang BBXRD itu ada angka 110. Itu sebetulnya HKL tadi. Ya, ini indeks HKL-nya adalah 110. Nah, posisinya buat tetanya untuk base metal tentu berbeda dengan untuk yang berada di daerah kena panas, ya heat affected zone misalnya. Ya, itu berbeda. Ya, jadi nah itu perbedaan itu berapa? Nah, itu yang akan menentukan berapa tegangan sisanya. Ya, kita lanjut. Ya, ini hubungannya. Ya, jadi kan dari hukum Bragg, ya 2D sin theta sama dengan n lambda, tapi n-nya biasanya udah masuk ke dalam d, jadi biasanya nggak ditulis ya n-nya. Kemudian kalau kita punya perubahan, ya artinya kita kasih operator diferensial deh sebelah kiri. Itu yang konstan kan keluar. Ya, saya berapa menit lagi? Mungkin bisa dipercepat 10 menit lagi, Pak Agus. Oke, ya. Ini jadi di sini slide ini sebetulnya hanya ingin menunjukkan bahwa ini dia perubahan di spacing D ya di persamaan 3 ya, itu delta D per D itu yang kita ukur. Jadi kita untuk mengukur residual stress atau tegangan, kita mengukur regangan. Yang diukur regangannya alias pergeseran ya. Tegangannya dihitung. Ya, jadi yang diukur sebenarnya strain atau regangan. Gitu, ya. Lanjut.
Ini agak detail ya. Jadi yang sigma ini adalah tegangan. Ya. Kemudian yang epsilon itu adalah regangan. Ya, yang delta D tadi. Ya, delta D per D. Saat ini satu indeks itu menunjukkan posisinya di matriks 3 dimensi. Berikutnya, ini contoh kalau perhitungan. Jadi bagus kalau kita bisa mengatur lambda, yaitu kita menentukan anoda yang pas, gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan posisi 2 theta di 90, persis di 90 atau mendekati. Ini jadi perhitungan jadi sederhana. Ya, sehingga kita bisa dapatkan berapakah tegangan sisanya. Jadi sebetulnya kita mau menghitung ini sigmanya berdasarkan epsilon atau regangan. Ya, gitu ya. Ini kasusnya sederhana karena ini lempengan tipis. Ya. Jadi sigma net normalnya atau tegangan normalnya 0. Banyak nolnya nih matriksnya jadinya. Ya. Oke, berikutnya. Ini detail perhitungannya, jadi bisa didapatkan ini untuk menghitung epsilon n-nya. Ya, ini ada di literatur ya. Saya rasa literaturnya saya sebut deh. Ya, oke. Nah, ini contoh pengukuran residual stress dalam beberapa titik sehingga membentuk suatu distribusi tegangan sisa ya di suatu material. Ya, jadi makin merah itu tegangannya makin positif. Ya, makin kompresi. Makin biru makin tarik ya, tegangan sisa juga tapi arahnya kebalikan. Ya. Tentunya idealnya yang mendekati 0 ya. Gitu ya. Ini kalau mau lihat detailnya ada di literaturnya di Acu. Ya, silakan nanti diklik. Oke, lanjutnya. Ya, nah kalau kita kan udah tahu bahwa residual stress itu tidak bisa dihindari. Apalagi kalau kita lakukan pemanasan, ya. Pemanasan yang tidak merata, seperti las misalnya. Nah, maka kita bisa melakukan sebetulnya treatment untuk menetralisir tegangan sisa. Nah, ini yang idealnya dilakukan sebelum terjadi kegagalan operasi. Ya. Oke, nah, salah satu treatment bisa lakukan heat treatment. Preheating. Preheating ini pemanasannya mendekati suhu operasi. Ada juga post heating. Ini pemanasannya sama atau lebih tinggi dibanding suhu proses ya. Atau suhu operasi ya. Tapi ini harus waspada kalau pemanasan lebih tinggi ini hati-hati bisa terjadi transformasi fasa kristalnya gitu. Nah, kalau terjadi transformasi kristalnya berubah, itu bisa terjadi tipe 1, ya, residual stress tipe 1. Jadi dia sumber crack di dalam grain gitu. Ya. Jadi untuk bisa tahu itu berarti kita perlu tahu struktur kristal di daerah situ, di daerah panas itu. Ya. Ya, oke. Selanjutnya ada slide berikutnya adalah cara lain lagi dengan mechanical treatment untuk menghilangkan tegangan sisa. Bisa ditembak pakai laser gitu ya. Ini prinsipnya sebetulnya seperti dilemparin bola-bola gitu. Ya, permukaan kalau dia cenderung kayak mau mengelupas gitu, itu ditembak supaya dikasih gaya kompresi supaya gaya tariknya hilang atau terkompensasi gitu. Bisa juga kalau kita udah tahu bahwa permukaan itu akan sering tertarik terus, maka dikasih lebih aja gaya kompresinya. Nanti kan lama-lama karena ketarik-tarik akhirnya gaya kompresi yang kelebihan tadi hilang sendiri gitu. Ya, bisa digitukan ya. Tapi intinya untuk tahu berapa harus dikasih tegangan kompresinya, apa udah cukup, apa nggak perlu. Nah, itu harus diukur dulu distribusi tegangan sisanya. Gitu. Oke, berikutnya saya rasa ini kesimpulan. Ya, oke.
Nah, ini kesimpulannya sederhana ya. Jadi residual stress itu alat kuantitatif ya, tergolong kuantitatif. Jadi bisa mengukur, bisa mengeluarkan angkanya, gitu. Tidak kualitatif ya. Dengan pengetahuan mengenai itu kita bisa mengatasi atau mencegah kerusakan berikutnya ya, dan juga mungkin sintesis materialnya kita bisa sesuaikan gitu. Ya, jadi kalau kita tahu itu bakalan menerima gaya tarik, ya kita buatnya adalah memberikan gaya kompresi lebih pada saat pembuatannya. Ya, gitu ya kira-kira. Ya. Dan biasanya kalau di analisis kegagalan ini residual stress belum termasuk yang di apa istilahnya diukur. Ya, biasanya kan orang pakai mikroskop elektron terus lihat crack-nya, sumber crack-nya di mana gitu, tapi tidak menghitung berapa tegangan sisa daerah situ gitu. Ya. Ya, jadi itu masih belum begitu ya. Saya rasa itu ya. Jadi nanti kalau saya terima pertanyaan nanti kalau ada yang masih perlu disambung. Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya mengenai XRD. Sangat kuantitatif Pak ini penjelasannya Pak. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya mengenai materi yang diberikan dari Pak Agus. Karena nanti 3 orang dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize dari kita. Monggo jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau tulis di chat. Atau mungkin ini Pak, saya juga ada beberapa pertanyaan Pak Agus. Ya, silakan. Yang pertama ini kan tadi kita banyak membahas tentang analisa residual stress ya Pak ya, dari hasil analisa XRD Pak. Ya. Nah, kalau untuk proses cara kerja sistem XRD-nya ketika menganalisis suatu material itu bagaimana ya Pak? Oke. Mungkin jika ada slideshow atau video juga boleh Pak sambil ditunjukkan. Ya, sebenarnya kalau kita apa ya, saya share screen ya. Boleh Pak. Apa namanya? Bisa nggak tadi? Tadi nggak bisa sih. Saya share screen. Ini kelihatan apa nih? Sebentar Pak. Belum Pak. Belum ya. Ini kayaknya saya kalau share harus lewat Zoom deh. Atau mungkin filenya bisa dikirim di chat Pak. Sebenarnya bukan file sih, tapi banyak ini apa namanya? Kalau kita search, ya mungkin saya ngomong aja ya kali. Kalau kita search di YouTube, ya jadi udah masuk YouTube, search residual stress, itu ada banyak pilihan deh. Mengenai residual stress. Ada banyak tutorial, ya. Mungkin bisa dicoba share Google gitu, nanti saya coba arahin. Boleh Pak, sebentar Pak. Residual stress atau XRD ya, diffraction residual stress atau XRD residual stress. Ini Pak, saya share screen. Oke. Terlihat belum? Hi, Ya, oke. Proto, oke. Ya, nah Proto ini dia ini ya, source-nya dia bisa keluar ya, maksudnya ikut bergerak.
Oke. Ini Isabella, source-nya bisa an bergerak. application scientist here at Proto. Today, I'll be Ya, taking you through a mungkin residual stress suaranya measurement bisa on our eye. dinolkan supaya saya bisa. Ini kan gini, Oke. sambil jalan gitu ya, saya ngomong aja gitu. Soalnya ini kalau dilihat semua kan waktunya nggak cukup. Jadi saya saya jelaskan yang pentingnya aja gitu. Boleh, Nah boleh. ini source-nya, sampelnya dia diam ya, Proto ini setahu saya gitu ya. Jadi source-nya ikut bergerak. Jadi keuntungannya kalau sampelnya diam, itu sampelnya bisa besar sekali. Ya, ini source-nya itu ya lagi dibuka. Nah ini source-nya Cu, lalu ada chromium Cr, yaitu source. Kalau kita banyak metal jangan pakai Cu ya. Kobalt ya gitu. Jadi source-nya itu nanti dibuka kalau nggak salah dia tuh cukup kecil. Jadi suatu murni copper atau murni atom tertentu gitu, itu taruh di ujung gitu, jadi ringan gitu. Jadi keuntungan yang model source-nya ikut bergerak begini, bukan sampelnya yang bergerak, itu adalah bahwa sampelnya bisa diam dan besar. Gitu. Jadi ini, tapi kita harus persis ya nembaknya nih. Kalau enggak salah nanti daerahnya. Jadi apa istilahnya, settingnya harus canggih, harus pinter ya. Karena prinsipnya itu sih, settingan dari eksperimen residual stress itu sangat menentukan hasil ya. Tapi yang untuk Proto ini setahu saya dia punya keunggulan adalah source-nya itu bergerak bersama dengan ini apa, source-nya bergerak jadi sampelnya diam. Yang ya, itu adalah sampelnya diam. Sampelnya ada goniometernya, artinya sampelnya bergerak. Nah, untuk yang difraktometer yang sampelnya bergerak, itu jadi nggak bisa besar. Kalau ini kan bisa ditaruh di meja gitu kan. Ya, mejanya besar sih. Gitu. Ya, kan bisa ditaruh gitu. Ya. Kalau yang apa, saya pernah lihat di Chalk River Laboratories, ya itu netron, dia pakai netron. Itu sampelnya itu adalah mesin pesawat. Ya. Jadi ditaruh di lantai experimental hall. Lalu ditembak oleh, ini kurva difraksinya, ya puncak difraksi aja. Jadi cuman melihat puncak itu bergeser atau enggak gitu. Bergesernya berapa gitu. Ini metodenya ada sin kuadrat psi gitu. Ya. Agak masuk matematis ya metodenya. Gitu. Ya, jadi kalau yang di Chalk River itu sampelnya pun bisa taruh di bawah. Jadi sampelnya bisa besar banget. Jadi kan kalau bahan-bahan industri atau pipa gitu, kan kalau dipotong tapi berarti harus ditransfer ke daerah situ gitu, kasih apa transportasi ke bawa sampel besar ke daerah tempat itu berada gitu. Tapi itu netron ya, yang mesin Boeing bisa taruh di sana gitu. Tapi kalau yang X-ray biasanya dia kan nggak tembus jauh ya. Jadi kalau kita kasih sampel yang besar pun, sebenarnya yang kita lihat cuma permukaan. Tapi kalau ada pertanyaan, apakah kita bisa mengetahui residual stress di bagian dalam dari material, bisa. Berarti itu harus dipoles atau dipotong, slice gitu, permukaannya bertahap ke bawah gitu, masuk ke daerah yang diinginkan gitu. Jadi bisa dibangun suatu tomografi ya sebetulnya, sehingga menjadi 3 dimensi mappingnya atau distribusinya tegangan sisa. Jadi 2 dimensi plus kedalaman gitu, itu bisa dilakukan gitu. Jadi walaupun sinar X itu cuma bisa tembus 10 mikron, tapi bisa lihat lebih dalam dengan cara di slice, potong-potong permukaan ininya yang lebih luar gitu pada saat sudah mendapatkan informasi residual stress di bagian yang luarnya gitu.
Kalau pakai netron nggak perlu dipotong gitu. Ini mesin bisa taruh langsung begitu keuntungannya ya. Kalau yang pakai goniometer itu nggak bisa ya. Goniometer kan nggak sebesar mesin. Gitu. Jadi taruh. Jadi proto itu setahu saya begitu ya keistimewaannya. Oke, saya rasa itu sih. Tadi saya sudah menjawab pertanyaan belum ya? Ya, nanti kalau yang alat lain juga banyak ya, ada yang lain lagi gitu. Bisa dilihat nanti di YouTube ya. Oke, Pak Agus, terima kasih penjelasannya Pak, sangat jelas Pak. Ini ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Robi. Oh ya. Mungkin Pak Robi bisa open kamera, Pak Robi. Pak Robi. Oke, jadi pertanyaan dari Pak Robi mungkin saya ini aja bacain aja ya Pak. Ya, boleh. Apakah ada size limitation dari material kristal yang diukur XRD? Ya, oke. Ya, tadi sih kalau kita lihat ya, yang di YouTube ya, kalau yang sampel tidak bergerak, yaitu seperti yang di YouTube dari proto tadi, itu sebetulnya sampel besar bisa masuk. Ya, sebesar ukuran meja dari kabinetnya. Biasanya kan Synarex itu ada pelindungnya ya. Nah, pelindungnya itu kan diharapkan bisa menghambat Synarex yang menembus keluar sehingga pekerjanya bisa aman gitu. Nah, meja kabinetnya itu ukurannya berapa? Nah, itu sebesar itu batasnya. Tapi kalau yang Synarex yang pakai goniometer itu mungkin nggak sebesar yang tadi. Gitu. Karena kan goniometer dia perlu bergerak. Kalau bebannya terlalu besar, nanti nggak kuat. Gitu. Ya. Nah, tapi saya persisnya berapa ukurannya, kalau yang ada goniometer itu saya tidak tahu sih. Ya, belum tahu lah. Mungkin bisa dilihat ya model-model XRD yang bukan proto. Yang dari proto itu setahu saya source-nya itu ikut bergerak sehingga sampelnya bisa diam. Yang biasa itu biasanya ya gitu. Ya. Kalau yang ada goniometer itu khawatirnya ada lebih terbatas gitu. Jadi mungkin bisa dilihat sih, tapi saya tidak bisa menjawab langsung ya. Gitu. Tapi umumnya biasanya besar ukuran sampelnya ya, nggak terlalu kecil. Kalau diminta kecil ya berarti harus dipotong. Cuman pada saat memotong harus memperhatikan jangan sampai informasi dari daerah yang ingin dicari itu terganggu gitu. Ya, gitu saya rasa jawabannya. Oke, Pak Agus. Pak Robi, mungkin sudah terjawab, Pak, pertanyaannya? Kalau untuk Ya, halo Pak Robi. Untuk minimum mikronnya berapa ya yang bisa terbaca itu untuk kristal, material kristalnya itu? Oke, minimumnya. Synarex itu gini, Synarex itu kan sebetulnya dia nggak bisa tembus dalam karena Synarex itu berinteraksi dengan elektron. Dan biasanya yang kita ingin ukur itu kan mengandung banyak metal. Nah, metal itu elektronnya banyak. Jadi dia nggak bisa tembus jauh gitu. Nah, biasanya itu daya tembusnya itu antara 10 sampai 20 mikron. Ya. Jadi biasanya
residual stress yang biasa kita inginkan itu di daerah itu sebenarnya cukup di daerah permukaan. Ada kalau kita ingin tahu yang bagian dalam, lebih dalam daripada 20 mikron misalnya, berarti permukaan yang lebih luar itu harus dikikis dulu. Entah dengan cara polishing, ya, dipoles terus sampai terkikis lebih jauh gitu ya, atau dipotong gitu. Ya, jadi tapi memang harus waspada pada saat proses pemotongan tersebut, jangan sampai informasi yang ingin diketahui malah rusak gitu. Ya, jadi ini adalah bisa dikatakan keunggulan sekalian kelemahan dari XRD. Keunggulannya adalah bahwa dia bisa fokus hanya di permukaan, sehingga informasi yang bagian lebih dalam tidak mencampuri bagian luar gitu. Itu keunggulan dibandingkan misalnya neutron. Tapi kalau untuk yang ini kita ingin yang dalam, maka kita harus potong. Pada saat kita potong, jangan sampai proses pemotongan itu menimbulkan panas sehingga residual stres yang tadinya kita mau ukur berubah. Gitu. Ya, jadi bisa juga mungkin dipoles, tapi pada saat pemolesan juga harus diwaspadai jangan sampai merubah tegangan sisa yang ada di daerah situ gitu. Ya, jadi tapi umumnya residual stress itu di permukaan aja sih. Gitu. Ya, jadi orang sering bilang nih XRD untuk residual stress itu tergolong alat yang prime lah, alat yang utama gitu. Ya. Tapi mungkin juga karena neutron itu sulit didapat gitu. Neutron itu kan harus ada reaktor kan. Di Indonesia ada sebetulnya neutron, ya reaktor ada, dan saya tahu alatnya cukup bagus ya di BRIN. Kalau mau dicoba, Anda bisa kerjasama atau kirim sampel atau kontak orang BRIN di bagian yang residual stress dengan neutron ya. Itu ada ininya, apa namanya? Ada, halo? Saya masih ada ya? Masih Pak. Oh iya ya, oke. Soalnya kok kayak nggak ada gambar-gambar. Oke, jadi jadi itu setahu saya begini ceritanya itu dulu. Dulu kan waktu saya masih di sana, itu beam time dari fasilitas di Batan, dulu Batan namanya, bukan BRIN ya, sekarang kan udah semua digabung jadi satu, namanya BRIN. Fasilitas di Batan itu dulu, sampai sekarang sebetulnya, itu penggunanya sedikit. Berarti beam time-nya belum termanfaatkan dengan baik. Nah, pada saat saya masih di sana, itu ada Sumitomo. Sumitomo itu ingin menghitung atau memprediksi berapa lama lagi, misalnya satu PLTN itu harus mulai berhenti, gitu, harus apa istilahnya diganti atau apa istilahnya ya gitulah ya, diremajakan atau apa gitu, untuk maintenance atau service dan lain-lain gitu. Nah, mereka ingin mengukur residual stress menggunakan neutron di tempat di Batan itu dulu. Ya, tapi pada zaman itu izinnya itu luar biasa panjang dan sulit, gitu. Jadi akhirnya batal. Ya, jadi kebutuhan untuk residual stress untuk industri itu sebenarnya luar biasa besar. Cuman kita aja nggak tahu gitu. Ya. Dan kita mungkin tahu biasa lah kalau analisis kegagalan gitu biasanya kan ada intergranular crack,
atau intragranular atau intergranular gitu ya. Nah, itu penyebabnya mungkin lebih sering dikaitkan dengan kimianya apa gitu. Sulfurnya berapa gitu. Padahal mungkin bukan itu gitu. Mungkin gara-gara kita manufacturingnya gitu. Proses manufacturingnya ya, atau penekukannya, atau penggunaannya, atau panas berlebihan yang tidak tersebar merata gitu ya. Jadi itu kan semua menimbulkan residual stress. Itu nggak pernah diukur terus terang ya. Jadi orang biasanya cuman lihat secara visual, mikroskop elektronnya, kemudian kalau enggak mikroskop optiknya, lalu uji kerasnya dan lain-lain gitu. Jadi sebetulnya ini residual stress dan juga tekstur sebetulnya. Satu lagi adalah tekstur. Itu sebetulnya dua area yang belum dimaksimalkan untuk dunia industri di Indonesia. Dan kita tahu bahwa kan pemerintah benar-benar menggalakkan hilirisasi. Ya, jadi terus TKDN ya. Lalu di tahun 2023 kan juga katanya akan ada pokoknya gangguan supply chain tuh udah terasa lah sekarang gitu ya. Jadi kalau kita bisa menangani sendiri, nggak usah ke negara lain, itu kita bisa lebih selamat lah dari krisis-krisis yang sering digembar-gemborkan di media massa gitu. Gitu. Jadi sebetulnya ini daerah yang bisa ditindaklanjuti kalau memang industri itu sudah paham gitu. Kalau sekarang sih belum ya gitu. Masih banyak titik-titik di mana istilahnya yang bisa dioptimalkan. Ya, mungkin nggak usah terjadi sampai gagal dulu, lalu analisis gitu. Tapi mungkin kalau sudah ada gejala, kita bisa tes, cari penyebabnya apa, dan kemungkinan residual stress atau tegangan sisa itu salah satu penyebabnya. Saya rasa itu, saya ngomongnya mungkin kemana-mana nih. Mudah-mudahan gimana, pertanyaannya terjawab nggak nih? Ya, Pak Robi, bagaimana Pak? Oke, udah terjawab Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Robi atas pertanyaannya. Mungkin dari peserta lain ada yang ingin bertanya. Nanti untuk 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize dari kami. Saya juga ada pertanyaan lagi, Pak Agus, kalau boleh. Ya, silakan. Jadi dari residual stress tadi, Pak, analisa residual stress tersebut kan kita lihat ada yang warna-warnanya beda-beda tuh ya, di fusion zone, heat affected zone, sama base metal. Ya. Nah, dari warna residual stress tersebut itu apakah mempengaruhi juga Pak terbentuknya ketiga fase martensite, austenite, atau ferrite gitu Pak? Oh ya. Ya, saya lupa diagram fasanya kan. Tapi prinsipnya kan memang yang panas ya, itu kan bisa menyebabkan perubahan struktur kristal. Ya, saya nggak tahu yang mana nih yang fase yang bisa timbul di daerah austenite atau bukan ya. Yang bisa timbul kalau dipanasin lalu di quench itu martensite Pak. Martensite yang bisa bikin keras ya? Ya, yang hardness-nya tinggi. Yang hardness-nya, oke. Ya, jadi memang kan ada pemanasan atau treatment ya untuk menghilangkan atau malah membuat adanya residual stress. Salah satunya kan dengan misalnya ditembakin laser ya. Kalau mau treatment itu kita mau melepas mau melepas residual stresnya, menetralisir gitu, itu kan kita kasih panas gitu. Panasnya itu mungkin pas gitu ya, sehingga misalnya tadinya, makanya kita perlu tahu kristalografi karena kita perlu lihat apakah di situ ada yang fasanya berbeda
di daerah dekat panasnya itu gitu. Ya, kalau ternyata ada yang berbeda, nah kita bisa lakukan treatment panas, ya, sehingga nanti daerah itu banyak ya, tapi berarti kita harus lihat diagram fasanya gitu ya, karena dan diagram fasa dari fasa yang terbentuk di daerah itu. Nah, itu nanti kita dengan berpatokan pada diagram fasa itu, kita lakukan treatment panas sehingga nanti struktur kristal yang ada di daerah itu sama dengan di base metal gitu. Ya, jadi itu paling tidak bisa menghilangkan penyebab timbulnya residual stress tipe 1 ya, yang di daerah di dalam grain gitu. Ya. Itu sih. Jadi ya. Oke, baik Pak Agus. Terima kasih penjelasannya Pak. Ini berikutnya ada pertanyaan Pak dari Mas Rama ini. Ya. Mungkin Mas Rama bisa open cam. Jadi saya sambil bacakan ya Pak pertanyaannya. Ya. Okay. Ada di chat juga. Di dalam metode XRD termasuk analisa tanpa merusak bahan, apakah kita dapat mengetahui jenis kerusakan yang berasal dari dalam struktur mikro hasil pengelasan tersebut sehingga menyebabkan kerusakan bahkan patahan pada hasil lasan? Oke. Ya. Jadi paling mudah ya kan kalau kita tes ya, pertama gini, misalnya ya struktur kristal dulu, ya itu paling mudah ya sebelum kita masuk ke residual stress ya. Kalau struktur kristal itu kan kita lihat ininya puncak difraksinya ya. Misalnya untuk martensite dia beda dengan yang austenite ya gitu. Kalau ferrite apalagi gitu. Ya, jadi nah itu pembahasannya ada di YouTube sih, YouTube yang tadi yang bisa diklik ya. Tapi setelah itu ya setelah kita udah yakin oh kristalnya sama. Gitu, ya. Nah berikutnya kalau kita udah tahu kristalnya sama berarti bukan tipe 1 lah gitu. Ya. Berarti kerusakannya mungkin bukan. Nah berarti kita bukan penyebabnya bukan pada terjadinya perubahan kristal gitu. Jadi berarti kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu menghitung distribusi residual stress. Tapi kalau dipandang itu, wah titiknya jadi banyak nih gitu. Kalau gitu di daerah yang mewakili aja. Misalnya di daerah yang heat affected zone, lalu di daerah yang fusion zone, lalu base metal sebagai patokan ya. Base metal perlu ya untuk patokan berapa nilai posisi puncak sebenarnya. Jadi 2 theta atau sudut hamburan berapa kalau dia nggak kena residual stress gitu. Itu patokan. Bergesernya dari nilai itu, nah berarti ada residual stress. Jadi kita lihat ke daerah heat affected zone-nya. Nah kalau kita ternyata dapat ada pergeseran, berarti kita hitung lagi berapa nilai D-nya, berapa nilai regangannya. Regangannya udah dapat, nanti itu kan baru 1 titik ya. Jadi kita perlu dapat beberapa titik supaya kita bisa dapatkan matriks 3 dimensi. Nanti kita bisa tahu berapa megapascal ya tegangan sisa yang ada di dalam. Itu ordernya bisa megapascal ternyata. Gitu. Kalau kita mau umpaban aja kan paling 32 pascal ya. Kalau nggak salah. Atau PSI, lupa saya satuannya. Iya PSI kalau nggak salah. Ya gitu ya, jadi besar juga gitu yang ada di dalam tuh tegangannya sebenarnya. Nah itu apakah dalam batas toleransi gitu. Kalau masih kurang yakin, kita petakan aja, kita buat distribusi, kita ukur satu daerah gitu. Jadi menyeberang daerah perbatasan, kita ukur sampai ketemu dengan base metal gitu. Nah itu
bisa kita lokalisir, jadinya lebih pasti gitu. Tapi kalau waktunya terbatas atau mungkin ya ada keterbatasan, ya kita pilih aja titik yang mewakili gitu. Dari situ kita bisa tahu, oh tegangannya ternyata terlalu besar. Kalau terlalu besar, arahnya mana nih? Kompresi atau tarik gitu. Ya kalau tarik, ya berarti kita harus kompensasi dengan dikasih kompresi dengan cara shot pinning atau ditembak pakai laser ablation gitu ya, gitu dan lain-lain gitu. Iya, jadi secara prinsip sebetulnya kita bisa mengukur distribusinya, distribusi residual stress. Lalu kalau kita udah dapat distribusinya, kita lihat dengan kombinasi misalnya mikroskop elektron, itu nyebrang ke grain nggak gitu. Kalau nyebrang ke grain, kemungkinan nanti patahnya bisa nyebrang. Patahnya bisa menyeberangi grain, bisa akhirnya gagal operasinya, atau ya maka terus perlu analisis kegagalan, tapi biasanya udah terlambat gitu. Ya, jadi sebetulnya jawaban dari pertanyaan ini secara singkat adalah ya, bisa kita ketahui jenis kerusakannya yang berasal dari tegangan sisa gitu. Tapi tegangan sisa itu bisa muncul dari kimia kan tadi. Ya, kimia kalau sampai berubah struktur kristalnya gitu. Tapi berubah struktur kristal itu juga bukan karena panas saja, bisa juga kan karena asam. Ya, karena asam terus dia jadi swelling gitu, ya. Atau sulfurnya masuk, ya, menjadi kristal baru gitu. Ya, gitu ya, macam-macam. Nah, ya. Oke. Bagaimana Pak Rama? Cukup Pak, untuk dari saya ya kebetulan juga. Dari saya juga sendiri kan memang mahasiswa dari Teknik Material Institut Teknologi Sumatera juga Pak. Kebetulan juga memang kita sudah mempelajari dan ingin mencari tahu lebih banyak lagi gitu Pak. Ya. Tentang kegagalan dan analisa kerusakan gitu Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak untuk informasi. Ya, saya terus terang ini sih senang kalau ada misalnya ya yang ikutan untuk memanfaatkan fasilitas hamburan neutron yang sampai saat ini kurang banyak ya gitu. Setahu saya yang pakai fasilitas hamburan neutron itu sampai sekarang baru UGM. UGM itu ada satu profesor yang aktif dalam bidang residual stress menggunakan fasilitas hamburan neutron. Gitu. Dan hamburan neutron itu setahu saya harusnya tidak bayaran ya, tidak sistem seperti X-ray gitu kan. Jadi dia harusnya seperti user group gitu. Jadi ada komunitas user group yang sebetulnya saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan saintifiknya. Nah itu lalu melakukan kegiatan bersama gitu, lalu publikasi ilmiah gitu, publikasi ilmiah internasional diharapkan gitu. Saya mendukung kalau misalnya Anda dari kampus gitu ya masuk kerjasama dengan BRIN itu terkait dengan residual stress, memanfaatkan fasilitas hamburan neutron di sana gitu. Ya. Kalau fasilitas Sinar X itu di Indonesia untuk residual stress di mana yang ada ya, masih sedikit juga sebetulnya, ya, belum maksimal terus terang. Saya lupa, ada sih tapi di mana lupa saya. Tapi sebetulnya itu bisa dilakukan sendiri sebetulnya, kita nggak usah, cuman sulit aja kalau kita tidak punya apa istilahnya goniometer yang pas ya gitu, karena kan harus diputer. Tadi kan ada sudut ketiga ya, sudut psi, itu sudut antara sistem koordinat bidang HKL dengan sistem koordinat potongan kristal, potongan sampel. Nah, jadi ada psi itu. Ya, jadi kalau kita muternya manual, nggak punya goniometer khusus,
itu bisa meleset gitu. Terus nanti kita bingung sama hasilnya. Gitu. Iya, menarik sebetulnya. Oke, Pak Agus, terima Oke. kasih penjelasannya. Mas Ya. Rama sudah jelas ya dengan jawaban dari Pak Agus. Sudah Mas, sudah. Ini terima kasih banyak atas informasi. Sama-sama Mas Rama. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Agus, karena Ya. waktunya sudah mau habis. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Agus dari saya juga ada pertanyaan lagi. Untuk Ya. bidang-bidang HKL tadi Pak yang disebutkan, bidang-bidang dari HKL tersebut, misalkan ada satu material dia yang banyak tuh bidang satu-satu. Nah, itu tuh apakah akan mempengaruhi sifat mekanik dari material tersebut, Pak? Oh. Sebenarnya tidak ya. Jadi HKL itu sebetulnya selalu ada ya untuk material yang memang punya bidang itu gitu. Jadi kalau dia BCC nggak punya tuh BCC, jadi body center cubic, nggak punya satu-satu. Kenapa nggak punya? Nah, itu ada di pembahasan mengenai yang itu, apa ferrite, austenite, atau martensite. Oh. Itu ada tuh penjelasannya, itu dihitung dari faktor strukturnya. Ya, jadi kalau kita bisa, ada petir barusan. Ya, sampai Bogor ini, Pak. Kedengeran ya? Iya. Atau nyambung petirnya? Kita BSD Bogor padahal. Oh iya. Pak, boleh lanjut, Pak. Ya, oke. Jadi kalau kita tiba-tiba lihat, kok satu-satu nggak ada ya? Padahal harusnya satu-satu ada, misalnya. Nah, berarti itu sistem kristalnya sudah berubah. Jadi kristalnya berubah, mungkin terjadi transformasi di situ. Gitu. Nah, itu salah satu cara. Gitu. Nah, kalau memang terjadi faktor itu, maksudnya perubahan struktur kristal, itu pastinya terjadilah itu perubahan dimensi kan, karena ada perubahan dimensi entah membesar atau mengecil, pasti nanti timbul gaya. Nah, gaya kan persatuan area itu jadi tekanan ya. Nah, jadi kalau itu ada di dalam dan sudah hilang penyebabnya, maka itu disebut tegangan sisa gitu. Ini saya kelihatan gelap ya, saya nyalain lampu dulu ya. Nggak tahu nih, sama aja kali ya. Oke. Iya, Pak. Ya, jadi ya gitu ya. Jadi cuman begini, misalkan di base metal, kita lihat ada puncak 111. Lalu tentunya di heat affected zone, harusnya kita lihat juga ada puncak itu 111. Nah, berarti oke lah, aman. Struktur kristalnya tidak berubah. Jadi berarti residual stress tipe 1 tidak ada. Nah, sekarang kita lihat kemungkinan tipe 2 ada nggak? Gitu. Nah, kita ukur itunya. Kita hitung pergeseran puncak difraksinya. Jadi 111 di 2 theta yang awal mungkin 10 derajat. Di 2 theta yang di daerah heat affected zone mungkin dia 10,1 derajat. Itu tergolong besar. Nah, itu dikonversi menjadi D. Ya, delta D atau apa namanya? D itu ini distribusi. Ya. Pakai hukum Bragg. Ya, kan 2D theta sama dengan lambda gitu ya. Kita dapat D-nya, dua-duanya kita udah dapat D-nya, yang satu yang di base metal, satu yang di heat affected zone. Lalu selisihnya berapa?
itu dibagi dengan acuan, D acuan yaitu D di base metal, itu adalah strain. Strain di titik itu gitu. Nah, kalau kita perlu daerah lain, kita cari daerah lain lagi gitu. Nah, hasil dari strain itu dihitung jadi tegangan, ya. Lalu kita lihat range-nya, bisa nggak diterima itu range dari tegangan sisa, maksudnya range dari kekuatan metalnya maksimal berapa dengan tegangan sisa yang kita ukur, masih masuk nggak, tergolong dekat dengan batas akhir atau enggak gitu. Kalau ternyata masih ya meleset sedikit lah dari nilai dasarnya, maksudnya belum mendekati ekstrim, oke gitu, berarti masih bisa diterima gitu. Tapi kalau ternyata udah deket banget dengan daerah maksimalnya, lebih baik lakukan treatment gitu. Kalau mau lebih pasti, ambil distribusinya. Gitu. Jadi di daerah mana yang harus ditreatment gitu. Ya. Kalau cuma satu titik, kebetulan titik itu memang pas yang memang perlu ditreatment, oke. Tapi kalau ternyata satu titik dapatnya kelihatannya aman, terus kita anggap nggak perlu treatment, padahal daerah lain perlu. Nah itu kan nggak kelihatan kalau kita ngambil hanya satu titik gitu. Ya, jadi paling enak sebetulnya residual stress itu diambil distribusinya menyeberang sampai ke daerah base metal. Oke. Ya. Oke Pak Agus, terima kasih banyak Pak Agus penjelasannya nih Pak. Ya. Oke, mungkin karena waktunya sudah di penghujung acara nih Pak. Ya. Kita akhiri sesi tanya jawab ini Pak, dan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan lupa foto dulu. Ya, jangan live dulu semuanya, mungkin bisa open camera karena kita akan foto bersama. Oh ya Pak Agus, nih Bu Devi sebelumnya mungkin belum ketemu ya. Oh iya, kemarin. Bu Devi lagi suaranya lagi habis, bagus. Ya, salam ketemu Bu. Salam kenal Pak. Oke, semuanya mungkin boleh dibuka kameranya. Oke. Baik, masih saya tunggu mungkin supaya semuanya dibuka kameranya. Oke, semua lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya yang sudah mengikuti acara webinar ini. Dan untuk pengumuman juga untuk pemenang door prize-nya adalah Pak Robi dan Pak Rama. Pak Robi dan Pak Rama, selamat. Nanti kita akan kirimkan door prize-nya ke alamat yang dituliskan di G-Form. Ya Pak, untuk semuanya yang request untuk pembuatan e-certificate, nanti akan kita kirim juga melalui email yang di G-Form. Oh ya, Pak Agus, ya. Saya izin juga nanti untuk materinya ini saya share ke peserta ya Pak, untuk mereka mempelajari lagi. Ya, baik. Ya, nanti saya kirimkan materi webinar ini dan juga rekamannya ke email yang ada di G-Form. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang belum diisi saja supaya bisa di-track emailnya. Oke, sekian untuk